Setelah Maulana Muhammad meninggal dunia, maka sebagai penggantinya dinobatkan anaknya Abul Mafakir yang baru berusia 5 bulan. Karena itu, untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuk Mangkubumi Jayanegara sebagai walinya. Mangkubumi Jayanegara adalah orang tua yang lemah lembut dan luas pengalamannya dalam hal pemerintahan. Setiap akan mengambil keputusan yang dianggap penting, beliau selalu musyawarah dengan pembesar lainnya, terutama dengan seorang wanita tua bijaksana yang juga ditunjuk sebagai pengasuh sultan muda, yang bernama Nyai Emban Rangkun, dari buku Jayadiningrat tahun 1983 halaman 169. Dalam masa pemerintahannya, negara banyak mengalami kemajuan, terutama dalam bidang perdagangan. Pada masanya pula lah, kapal dagang Belanda yang pertama mendarat di Pelabuhan Banten. Masa pemerintahan perwalian oleh Mangkubumi Jayanegara sebagai wakil Sultan Abul Mafakir adalah masa yang paling pahit dalam pemerintahan Kesultanan Banten, karena adanya pertentangan di antara beberapa keluarga kerajaan yang saling berbeda kepentingan, di samping adanya keinginan dari pihak yang hendak merebut tahta kerajaan karena Sultan masih kecil. Mangkubumi Jayanegara meninggal pada tahun 1602 yang digantikan oleh adiknya, tapi tidak lama kemudian, yaitu pada tanggal 17 November 1602, ia dipecat dari jabatannya karena berkelakuan tidak baik. Dan karena dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan dan iri hati di antara pangeran dan pembesar negara, maka diputuskan untuk tidak mengangkat Mangkubumi baru. Sedangkan perwalian diserahkan kepada Ibunda Sultan, Nyai Gede Wonogiri, dari buku Jayadiningrat tahun 1983 halaman 170. Tidak lama kemudian Nyai Gede Wonogiri menikah kembali dengan seorang bangsawan keraton. Atas desakannya pula suaminya itu diangkat sebagai Mangkubumi. Dalam kenyataan sehari-hari, Mangkubumi yang baru ini, di samping tidak mempunyai wibawa, juga banyak menerima suap dari pedagang-pedagang asing. Hingga banyak peraturan dan perjanjian dagang yang lebih banyak menguntungkan pribadi mereka dibanding untuk kepentingan negara dan rakyat. Sehingga rakyat menderita sedangkan raja tidak tahu apa-apa, dan bahaya bangsa asing telah mengancam seluruh Banten. Keadaan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dari sebagian pembesar kerajaan yang akibatnya menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Keadaan demikian tidak segera dapat diatasi karena Mangkubumi disibukkan oleh ulah pedagang-pedagang Belanda yang banyak menimbulkan keributan dengan anak negeri maupun dengan pedagang dari Inggris dan juga Portugis. Sebagian pangeran memihak kepada pedagang Portugis dan sebagian lainnya membela pedagang Belanda. Padahal antara pedagang Belanda dan pedagang Portugis itu saling bermusuhan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Mangkubumi tidak dihiraukan oleh sebagian besar pangeran. Kekuasaan Mangkubumi hanya terbatas di dalam istana saja, sedangkan di luar, pangeran-pangeran itulah yang berkuasa. Setiap pangeran dapat mengeluarkan peraturan sendiri yang kadang-kadang saling bertentangan dan bahkan berbeda dengan putusan Mangkubumi. Pertentangan antara pembesar keraton ini akhirnya menimbulkan keributan serius pada bulan Oktober tahun 1604, di mana Pangeran Mandalika, putra Maulana Yusuf, menahan sebuah jung dari Johor. Perintah Mangkubumi untuk melepaskan kembali jung itu tidak dihiraukan oleh Pangeran Mandalika. Bahkan untuk melawan tentara kerajaan yang diperintahkan menangkapnya, Pangeran Mandalika bergabung dengan pangeran-pangeran penentang lainnya dan membuat benteng pertahanan di luar kota. Makin lama, kedudukan dan jumlah mereka semakin kuat, sehingga sangat mengkhawatirkan pemangku kuasa. Lebih-lebih lagi banyak rakyat yang simpati terhadap tindakan mereka itu. Pada bulan Juli tahun 1605, Pangeran Jayakarta beserta beberapa pembesar negeri dengan pasukan besar dan kuat datang di Banten untuk menghadiri perayaan hitanan Sultan Muda. Atas permintaan Mangkubumi, Pangeran Jayakarta bersedia membantu menumpas para pemberontak. Dengan bantuan orang Inggris, pasukan Pangeran Jayakarta ini memulai penyerangannya dengan menerobos langsung ke kubu pertahanan para perusuh. Sedangkan orang Inggris membantu dengan menembaki kubu pertahanan musuh dari kejauhan. Pertempuran hebat di luar kota ini akhirnya dapat memukul mundur pasukan pembangkang. Maka diadakanlah perjanjian damai. Para pemimpin pasukan perusuh diharuskan meninggalkan Banten dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari dan hanya boleh diikuti 30 orang anggota keluarganya. Dengan diusirnya biang kerusuhan ini, keadaan Banten tidaklah semakin membaik.
Bahkan sebaliknya, suasana semakin tegang. Pertentangan antar pembesar negara ini sudah demikian hebatnya, sehingga kerusuhan yang sama terjadi lagi pada bulan Juli tahun 1608 yang dikenal dengan peristiwa Pailir. Pertentangan antar pembesar kerajaan yang kian memuncak ini menimbulkan persaingan tidak sehat di antara mereka. Masing-masing kelompok berusaha memperkuat kedudukan dirinya dalam segala segi untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya bagi kepentingan mempersenjatai diri. Para pangeran perusuh itu melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak jarang terjadi perampokan kapal-kapal pedagang asing ataupun pribumi. Karena tindakan itu otomatis perniagaan di Banten terhenti. Salah satu sebab lagi yang menimbulkan rasa tidak senang para pangeran ini adalah sikap dan tindakan Mangkubumi. Diceritakan Mangkubumi yang juga adalah ayah tiri Sultan Muda mendidik Sultan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, sehingga hampir tidak sekejap pun Sultan Muda ditinggalkan, baik dalam penghadapan dan dalam pertemuan-pertemuan dengan para penggawa dan pejabat-pejabat tinggi istana, maupun waktu memeriksa keadaan kota ataupun pada waktu sasabton. Sultan Muda tidak lepas dari pangkuannya. Dengan demikian, orang-orang harus selalu bersembah sujud apabila bertemu Mangkubumi, karena pasti di pangkuannya ada Sultan Muda. Hal ini banyak mengundang ketidaksenangan dan iri hati pada beberapa pangeran dan bangsawan lainnya. Beberapa bangsawan diantaranya Pangeran Arya Rana Manggala, Pangeran Mandura, Pangeran Kulon, Pangeran Singaraja, Ratu Bagus Kidul, Adipati Yudanagara, dan lain-lain mengadakan pertemuan untuk mengatasi kekacauan itu. Dalam pertemuan itu diputuskan untuk segera membunuh Mangkubumi yang dianggap sebagai biang keladi kerusuhan. Tugas membunuh itu diserahkan kepada Adipati Yunagara atas jaminan dari Pangeran Runa Manggala, Pangeran Mandura, dan juga Kodi. Untuk melaksanakan tugasnya itu, Adipati Yudanagara mengadakan pembakaran di dalam istana, sehingga Mangkubumi keluar seorang diri tanpa membawa Sultan Muda. Kesempatan itu dipergunakan Yudanagara untuk menyerang dan membunuh Mangkubumi dengan menggunakan sebilah tombak. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1608. Terbunuhnya Mangkubumi itu membuat kesedihan yang begitu mendalam pada Sultan Muda, sehingga Pangeran Arya Rana Manggala dan Pangeran Upapateh merasa kasihan padanya. Maka bermusyawarahlah Pangeran Arya Rana Manggala, Pangeran Upapateh, Pangeran Mandalika, dan beberapa bangsawan penting lainnya untuk membicarakan pembunuhan Mangkubumi. Pangeran Kulon, Pangeran Singaraja, Ratu Bagus Kidul, dan Tubagus Prabangsa tidak mau mengikuti pertemuan itu. Dalam pada itu, mendengar adanya pertemuan demikian, Adipati Yudanagara merasa cemas kalau dirinya akan ditangkap dan hukum mati karena dialah yang membunuh Mangkubumi. Oleh karena itu, Adipati Yudanagara menemui Pangeran Kulon dan menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan lain akan mendukung Pangeran Kulon menjadi Raja Banten. Dukungan Adipati ini menambah semangat Pangeran Kulon yang memang berambisi besar untuk menjadi Raja Banten. Pangeran Kulon merasa dirinya lah yang paling berhak memegang kekuasaan di Banten dibanding dengan Sultan Abul Qadir. Pangeran Kulon adalah cucu Maulana Yusuf, putra dari Ratu Inaon dengan Pangeran Gabang dari Cirebon. Ratu Inaon adalah putri sulung Maulana Yusuf dari Permaisuri, kakak kandung Maulana Muhammad. Adapun Sultan Abul Mafakir Muhammad Abdul Qadir adalah anak Sultan Muhammad dari seorang istri yang lain, karena Permaisuri tidak berputra. Tekad Pangeran Kulon ini didukung oleh beberapa pangeran dan bangsawan Banten, di antaranya Rangga Loleta, Adipati Keling, Pangeran Wiramanggala, Singajaya, Syah Bandar, Tumenggung Anggabaya, dan Panji Jayeng Tilem. Mereka mendirikan benteng pertahanan di hilir sungai dekat Pabean di daerah pesisir. Banyak rakyat yang simpati terhadap perjuangan mereka, rakyat di daerah Kapalembangan. Diperkirakan pasukan yang dikumpulkan oleh Pangeran Kulon sekitar 6-8 ribu orang. Karena tindakan Pangeran Kulon dan pasukannya ini dianggap membahayakan negara, maka Pangeran Rana Manggala dan Pangeran Upapateh mengumpulkan pasukan kerajaan untuk menyerang kubu pemberontak. Mendengar rencana penyerangan ini, Pangeran Kulon segera menyiapkan pasukannya. Dengan dipimpin oleh Panji Jayeng Tilem dan Singajaya serta dibantu oleh 20 orang prajurit terbaiknya, pasukan Prusuh mengadakan penyerbuan mendadak ke istana. Namun pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Senopati Pangeran Upapateh telah menanti di luar benteng keraton Surosoan, sehingga terjadilah perang saudara yang hebat.
Jalannya perang saudara itu digambarkan oleh sejarah Banten sebagai berikut. Diiringi dengan suara gong Pangerah Kyai Bicak, pasukan kerajaan menyambut serangan pasukan Pangeran Kulon. Pangeran Arya Rana Manggala dan Sultan Abu Qadir mengawasi pertempuran itu dari atas perbentengan. Dilihatnya pasukan kerajaan bagaikan burung kerenda yang menyambar-nyambar mangsanya di sawah. Panji Jayang Tilem akhirnya dapat dibunuh oleh Pangeran Upapatih, sedangkan Pangeran Singajaya gugur di tangan Ki Subuh, pembantu Pangeran Upapatih. Dengan demikian maka pasukan pemberontak akhirnya mengundurkan diri kembali ke kubunya di hilir sungai. Untuk memancing kemarahan Pangeran Kulon dan juga membuat jera tentaranya, mayat-mayat pasukan pemberontak dihanyutkan di atas rakit-rakit yang terbuat dari batang pisang supaya dapat dilihat oleh Pangeran Kulon dan pasukannya di hilir sungai. Hal ini membuat marah Pangeran Kulon, sehingga tanpa perhitungan matang pada hari berikutnya ia memimpin sendiri penyerangan dengan mengerahkan semua pasukan yang ada. Pada mulanya pasukan pemberontak dapat mendesak tentara kerajaan, sehingga meriam induk kerajaan yang bernama Ki Jajakatua dapat direbut. Dalam Babat Banten diceritakan bahwa dengan menggunakan meriam itu Pangeran Kulon dapat mematahkan dahan Waringin Kurung yang ada di samping istana. Setelah Pangeran Arya Rana Manggala dan pasukannya datang membantu, tentara kerajaan akhirnya dapat memukul mundur pemberontak. Mereka kembali ke kubunya di hilir sungai untuk mengatur serangan berikutnya. Pada saat yang genting itu, datanglah Pangeran Jayakarta dengan pasukan yang besar yang kemudian ditempatkan di Pagebangan. Melalui usaha Pangeran Jayakarta, akhirnya perang saudara ini dapat dihentikan dan perjanjian perdamaian dapat disepakati bersama. Pangeran Kulon, Pangeran Singaraja, Tubagus Prabangsa dan pimpinan pemberontak lainnya atas jaminan Pangeran Jayakarta tidak dibunuh, tapi semuanya dibawa ke Jayakarta sebagai tempat pengasingan selama 4 tahun. Setelah kejadian itu, Banten menjadi aman. Pangeran Rana Manggala diangkat menjadi Mangkubumi dan juga Wali Sultan Muda. Perang saudara yang kemudian dikenal dengan nama Pailir terjadi pada Sangsakala tanpa guna tataning perang atau tahun 1530 Saka atau sekitar tanggal 8 Maret 1608 sampai tanggal 26 Maret 1609 pada buku Jayadiningrat tahun 1983 halaman 43, 46 dan 169 sampai 179.